Sharing singkat tentang bagaimana caranya membuat minimalis outro video mirip detik.com menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita buat background-nya dulu. Kita ke New Item, lalu pilih Color Mode. Oke, lalu kemudian kita kasih warna merah. Karena detik identik dengan warna merah dan putih. Oke, lalu kemudian kita drag ke timeline. Oke, durasinya mungkin gue panjangin sedikit. Lalu kemudian kita buat lingkaran di sini. Di sini nanti juga kita jadikan sebagai elemennya, namun juga kita buat sebagai acuan untuk ngemasking background ini. Oke, kita ke Pen Tool. Klik lalu tahan dan pilih Ellipse Tool. Lalu kemudian tekan tombol Shift tahan dan kita drag ke sini. Kira-kira segini. Lalu kemudian kita ke Window dan pilih Essential Graphic. Lalu kemudian kita ke menu Edit dan kita edit warnanya dulu. Kita buat menjadi warna putih. Lalu kita kasih center tengah. Oke, kalau teman-teman pengen mengadjust ukurannya tinggal di-adjust di sini. Oke, lalu selanjutnya kita ke Color Mode, kita ke background merah ini, lalu kemudian kita ke Effect Control, lalu ke Opacity, kemudian pilih yang Ellipse Max ini. Nah, ini yang gue bilang tadi untuk menjadikan ukuran masking kita, karena ellipse ini nggak auto proporsional lingkarannya. Oke, kita perbesar dulu. Kemudian kita adjust, kita sesuaikan dengan lingkaran ini. Oke, kalau sudah kira-kira begini, kita fit dulu. Kemudian ellipse yang ini kita tutup dulu di sini. Lalu kita animasikan yang backgroundnya ini dulu. Kita klik yang Color Mode. Kemudian kita ke Effect Control. Kita ke Max. Dan kita centang invert-nya. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kemudian Max Feather-nya kita rubah menjadi 0. Dan kita nyalakan keyframe di Max Expansion-nya. Kemudian kita besarin nyampe dia sebesar ini, melingkar nyampe habis background-nya ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita maju sekitar 25 frame mungkin, ataupun nanti teman-teman bisa sesuaikan. Tekan tombol Shift lalu anak panah ke kanan di keyboard. 1, 2, 3, 4, 5. 25 frame. Lalu kita adjust expansion-nya kebalikannya yang tadi. Nah, seperti ini. Sampai dia habis seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu kemudian, seperti biasa untuk yang keyframe akhir, kita kasih ease in dan klik anak panah di sini. Kemudian kita tarik yang sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Oke, seperti itu teman-teman. Coba cek lagi. Oke. Lalu kemudian kita animasikan lingkaran yang berwarna putih tadi. Oke. Kita buka dulu. Dan di sini gue pengen duplikat ini dulu. Nanti gue bikin di lingkaran sini, tapi dia hanya stroke-nya aja. Oke. Tekan Alt tahan, lalu klik dan drag. Oke, klik di duplikat ini. Kemudian kita ke Effect Control, scroll ke bawah. Fill-nya kita uncheck list dan stroke-nya kita centang. Stroke-nya gue kasih sekitar 40. Lalu kemudian kita ke menu edit dan kita ke shape. Dan untuk scale-nya kita besarin, teman-teman. Oke, kita kasih center tengah. Kalau kurang besar, tinggal teman-teman besarin lagi. Mungkin stroke-nya gue kurangin sekitar 30.
Oke, lalu kemudian kita samain dulu durasinya. Dan kita animasikan yang pertama dulu. Untuk yang kedua kita tutup dulu. Lalu kemudian kira-kira sebelum background ini habis nutup, kira-kira kita bikin di frame ke-15. Kita mundur lagi 10 frame. 1, 2, 3. Kita ke effect control, kita nyalakan skillnya. Kemudian kita maju 10 frame. 1, 2. Lalu kita nyalakan lagi keyframe-nya. Dan kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan lagi keyframe-nya. Oke. Lalu kemudian kita mulai dari keyframe yang pertama. Keyframe yang pertama, skillnya kita ganti 0. Dan untuk keyframe yang kedua, biarkan tetap 100. Kemudian untuk keyframe yang ketiga, kita besarin sekitar 110 mungkin. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita play, nah seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kemudian kita balik ke keyframe yang kedua. Dan kita animasikan ellipse yang kedua ini. Oke, kita buka dulu. Kita nyalakan keyframe-nya di sini. Lalu kemudian 10 frame, 1, 2. Kita ubah juga skillnya menjadi 110. Oke. Kemudian kita turun ke opacity. Kita nyalakan keyframe-nya di sini. Kemudian kita balik ke keyframe yang pertama. Opacity-nya kita rubah menjadi 0. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Yang di sini tadi 15 frame, berarti ellipse yang kedua ini juga harus 15 frame. Sorry tadi kurang 5 frame. Berarti kita ke ellipse yang kedua ini. Kemudian keyframe yang terakhir tinggal kita geser. Oke, jadi kita cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita duplikat sekali lagi yang ellipse yang pertama ini. Tekan Alt, tahan, klik dan drag ke atas sini. Oke. Dan kita tutup dulu. Kemudian kita bikin dua ellipse ini kembali menghilang. Oke, jadi ini kita nest dulu. Dua-duanya ini. Kita blok, terus klik kanan lalu kita nest. Oke. Lalu kemudian kita cek dia berhenti bergeraknya tadi di frame berapa? Di 1.10. Berarti kita kasih jeda 5 frame, kita maju 5 frame. Lalu kita pilih yang sudah kita nest ini. Dua objek ini, kemudian kita ke effect control dan kita nyalakan keyframe di skillnya. Kemudian kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita adjust skillnya menjadi 0. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau terlalu cepat tinggal teman-teman tambahin aja. Misalnya kita tambahin 5 frame lagi, berarti 20 frame. Tinggal geser aja teman-teman. Oke, kita cek lagi. Nah, oke. Lalu kemudian kita ke sini dan kita buka dulu. Kita drag ke sini. Lalu keyframe-nya ini, karena ini tadi kan duplikat dari yang sini tadi, yang pertama tadi. Kita hilangin dulu keyframe-nya. Lalu kita reset skillnya. Kita cek ke bawah, oke semua, nggak ada yang berubah. Kemudian kita cek di keyframe keberapa, di detik keberapa, yang dua objek tadi menghilang, kita tutup. Di 2.5, berarti gue mundur sekitar 5 frame. Oke. Lalu ini kita buka dulu. Terus kita ke effect control. Dan skillnya kita rubah menjadi 0. Kemudian kita maju sekitar 25 frame. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita adjust skillnya sampai penuh seperti ini. Lalu kemudian langsung saja keyframe yang terakhir. Kita klik kanan, lalu kita kasih ease in. Dan buka anak panah di sini. Kemudian tinggal kita tarik seperti yang awal tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langkah yang terakhir adalah
kita buat logo kita ataupun nama channel kita muncul dari sini. Oke, kita buat dulu tulisannya. Langsung kita ke File, New, Legacy Title. Oke. Di sini misalnya kita buat nama channel gua, Jarno Pro. Untuk fontnya gue menggunakan bebas new. Stylenya gue kasih yang bold. Ukurannya gue kasih sekitar 200. Dan spasinya gue kasih sekitar 40. Untuk colornya gue kasih warna merah. Lalu kita kasih center tengah. Oke, kalau sudah kita close. Dan kita drag ke sini. Kita samain dulu durasinya. Lalu gue ingin membuat warna tulisan ini menjadi gradient. Essential Graphic kita close dulu. Karena sudah tidak diperlukan. Lalu kita ke Effect dan kita cari yang namanya efek RAM. Langsung kita drag ke title ini. Kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Color yang pertama gue bikin warna merah. Dan end colornya gue bikin warna hitam. Kita gedein dulu. Nah, di sini bisa teman-teman atur nih warnanya. Misalnya ini hitamnya terlalu ke atas, tinggal kita turunin. Oke, dan terserah teman-teman nanti mengaturnya bagaimana. Kalau ini untuk mengejas kanan kiri, yang sini, dan ini untuk mengejas naik turunnya. Oke, kita fit lagi. Dan kita cek kira-kira kita bikin sekitar 15 frame. Di tengah-tengah ini artinya kira-kira kita buat di 2.10. Nah, ini durasinya kita sesuaikan dulu di sini. Kemudian kita ke title. Lalu kita ke efek control dan kita nyalakan keyframe di scale-nya. Lalu kemudian gue ingin menambahkan efek blur di title ini. Kita ke efek dan kita kasih efek Gaussian blur. Langsung kita drag ke sini. Oke, scroll ke bawah. Kita nyalakan keyframe di blurnya. Kemudian kita adjust blurnya menjadi 50 ataupun nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Lalu kita maju 5 frame. Kita nyalakan keyframe-nya. Kemudian kita scroll ke atas. Kita nyalakan keyframe di scale-nya. Dan kita adjust menjadi 110. Kemudian kita maju 10 frame. 1, 2. Lalu kita reset size-nya. Kita scroll ke bawah lagi. Kita reset blur-nya. Oke, jadi kalau coba kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Terlihat bagus kalau menurut gue sendiri. Lalu kemudian yang terakhir kita tambahkan tulisan di sini, thanks for watching. Oke, kita ke file lagi, new dan legacy title. Oke. Di sini kita tulis thanks for watching. Oke, untuk fontnya kita samakan, bebas new. Stylenya kita kasih yang bold. Lalu kemudian colornya kita ganti red juga. Kemudian untuk size-nya kira-kira gue kasih 140. Dan spasinya kita atur, kita sesuaikan aja. Lalu kita sesuaikan posisinya. Dan kita kasih center tengah. Oke, kalau sudah kita close. Lalu kita drag ke timeline. Lalu kita tambahkan efek gradient juga, biar warna tulisannya gradient seperti yang nama channel kita. Kita ke efek. Dan kita pilih RAM. Tinggal kita drag ke sini. Oke, lalu kita ke efek control, scroll ke bawah. Nah, di sini tinggal teman-teman atur aja warnanya mau warna apa. Misalnya di N-nya gue kasih warna sky blue.
lalu gue atur posisi warnanya. Oke, kira-kira cukup. Lalu kita ke title yang channel ini dulu, Jarno Pro. Kemudian kita ke effect control dan kita ke keyframe yang terakhir. Lalu kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita biarkan dia di situ 5 frame. Kita maju 5 frame. Kita nyalakan keyframe-nya lagi di posisi. Kemudian kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Tinggal kita naikkan tulisan ini ke atas. Jadi kita buat nanti tulisan, dua-duanya tulisan ini berada di posisi tengah-tengah. Oke. Kita nyalakan dulu shape marginnya. Kemudian kita ke view. Lalu kita show ruler. Jadi biar center nanti. Oke, kemudian kita balik ke effect control dan tinggal kita adjust posisinya, kita naikkan. Nah, kira-kira segini. Lalu di keyframe akhir kita kasih ease in dan klik anak panah di posisi. Tinggal kita tarik seperti yang awal-awal tadi. Jadi kalau coba kita cek dari awal, nah, seperti itu teman-teman. Dan tulisan yang thank for watching ini kita buat muncul dari dalam tulisan channel ini. Oke, kita ke keyframe yang terakhir di tulisan channel ini. Lalu kemudian kita ke title 2. Dan kita adjust dulu posisinya. Kira-kira di sini. Lalu kita ke effect. Dan kita cari effect crop. Kita drag ke title 2 ini. Kemudian kita ke effect control, kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita scroll ke bawah. Karena nanti munculnya dari atas, maka kita adjust crop yang dari top. Oke, kira-kira di sini. Lalu kemudian kita nyalakan keyframe di topnya. Lalu kita mundur 15 frame. 1, 2, 3. Dan kita scroll ke atas. Kita naikkan posisinya. Kira-kira di sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita adjust crop-nya lagi. Nah, kira-kira segini. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita cek lagi agar tidak ada yang overlap lah. Biar lebih epic. Nah, ini kan agak overlap nih teman-teman. Berarti kita benerin crop yang di pertama tadi. Kita ke title 2. Kemudian kita ke keyframe yang terakhir. Oke. Dan kita klik di crop, kita naikkan kira-kira segini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Kita benerin lagi sedikit. Kita cek lagi. Oke, jadi kalau coba kita cek dari awal, ini kita fit dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.